Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Kaifa halukum? Bi khairil alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian hari ini tetap sehat selalu dan tetap semangat ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya masih di qiraah atau bacaan dan nanti akan kita lanjut lagi di pola kalimatnya. Masih tentang klinik, pergi ke klinik ya. Qiraah kedua, silakan anak-anak persiapkan bukunya dan buka halaman 64 ya. Al-qiraatu bacaan. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan barokah dan diberikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, silakan disiapkan pensilnya untuk mengartikan di buku kalian masing-masing. Simak videonya sampai selesai karena di akhir video nanti akan ada tugas yang harus diselesaikan oleh kalian. Nah, silakan disimak dan langsung diartikan. Al-qiraatu bacaan. Hada yaumul isnain. Ini atau sekarang atau hari ini adalah hari Senin. Ini hari Senin ya. Mada dakhaltul madrasah ya. Aku atau saya tidak berangkat ke sekolah, tidak pergi ya, tidak masuk ya. Saya tidak masuk sekolah ya. Ana maridun, saya sakit. Karena dia tidak berangkat sekolah itu dikarenakan sakit. Jismi harun, badanku panas. Sya'artu alaman fi badni ya, artinya saya merasakan sakit di perutku ya. Badannya panas, perutnya sakit. Dahabtu ilal iyadah ma'a ummi bil hafilah. Saya pergi ke klinik bersama ibuku dengan mengendarai bus ya. At-tabibu fahassani wa sa'altu ilaihi an hali. Pak dokter memeriksaku dan saya bertanya tentang keadaanku. Wat-tabibu akhbaroni anna sababal maradi huwal barudu. Pak dokter memberitahukan padaku anna sababal maradi huwal barudu, sebab penyakit yang saya derita ya, anna sabab ya, penyebab penyakit ya atau sakit yang diderita oleh si anak tadi huwa bardu. Apa itu bardu? Bardu itu dingin, berarti ini bisa diartikan masuk angin ya. Oh, ternyata perutnya sakit itu karena masuk angin sehingga badannya panas. At-tabibu a'tani wasfatan wa amaroni lil istiraha. Pak dokter memberiku resep dan ya, menyuruhku untuk istirahat. Dahabtu ilam soidaliyah wa akhadtu dawa. Aku pergi ya ke apotek ya, dan mendapatkan obat di sana. Roja'tu ilal baiti wa syaribtu dawa'a. Ya. Ini setelah pergi ke apotek ya, dia pulang. Saya pulang ke rumah dan meminum obatnya. Wa bada yaumin sya'aratu bisiha. Dan setelah beberapa hari ya aku merasakan sehat ya, membaik. Al maradu dhahaba anni ya, ternyata penyakitku atau sakit yang saya derita itu telah pergi dari badanku ya, setelah sembuh. Wa dhahabtu ilal madrasati kamal ada ya, saya pergi sekolah sebagaimana biasanya. Alhamdulillah alladzi syafa'ani. Alhamdulillah alladzi syafani. Ya, segala puji bagi Allah yang memberikan aku kesembuhan.
Nah, ini sebagai orang yang beriman, tentu kita harus bersyukur dan mengembalikan semua yang telah kita terima atau kita rasakan seperti sakit itu Allah yang menyembuhkan ya. Wa idza mariddu fahuwa yasfin ya. Ketika kita sakit Allah lah yang akan menyembuhkan. Nah, ini ada beberapa kosakata yang sudah diartikan. Di halaman berikutnya juga sudah ada kosakata. Silakan kalau nanti kalian menemui kesulitan untuk mengartikan bisa melihat kosakata di halaman 65. Baik anak-anak, kita selanjutnya ke pola kalimat. At-tarkibu, pola kalimat. Nah, ini kita akan mempelajari pola kalimat 3 ya. 3 pola kalimat. Apa itu? Nah, apa saja? Yang pertama, pola perubahan kata kerja untuk orang ketiga ghaib atau ghaibah. Maksudnya adalah kata ganti orang ya. Kata ganti kerja untuk orang yang melakukan ya, untuk orang ketiga artinya apa? Orang yang dibicarakan. Seperti apa? Dia, mereka berdua, mereka laki-laki, dia perempuan, mereka berdua perempuan dan mereka perempuan. Artinya kata kerja untuk orang ketiga ini ya, yang dibicarakan orangnya tidak ada ketika kita ngobrol. Dia yang mana? Dia yang orang itu, orang yang di sana ya. Mereka yang mana? Mereka yang di sana ya. Dia mana ya, mereka ya, berdua dan lain sebagainya. Itu adalah untuk kata ganti orang ketiga. Nah, ini perubahan kata kerjanya mengikuti ya kata ganti orang ketiganya. Contoh ya, huwa, dia laki-laki ya. Akala ini tetap sama ya, akala, syaroba, akhoda ini sama seperti kata aslinya akhoda ya. Nah, akala, syaroba biasanya 3 huruf ya. Ini kata fi'il atau kata kerjanya masih sama, huwa ya, akala, saroba, akhoda, sa'ala, kataba, qoro'a ya. Akala makan ya, berarti dia makan, dia sudah makan, akala dia makan, saroba dia minum, akhoda dia ambil, nah, sa'ala dia tanya, kataba dia nulis, qoro'a dia baca. Nah, kalau umpamanya kata tersebut itu ya ada kata awalnya huma, maka akalanya tidak harus berubah menjadi akala panjang, ada alifnya belakang, akala. Saroba bagaimana? Saroba ya, perubahannya hanya di belakang ditambah alif semua ya, ditambah alif. Laiba bermain, laiba panjang. Kemudian hum mereka laki-laki ditambah wawu dan alif, ini sudah dikasih warna merah di belakang ya. Nah, sa'ala, sa'alu ya, kataba jadi katabu, qoro'a jadi qoro'u ya, laiba jadi laibu gitu ya. Kemudian untuk perempuan, dia perempuan ya. Ini tandanya dikasih ya, kata kerjanya di belakangnya itu dikasih tak sukun. Akalat ya, akalat jadi akalat. Saribat yang artinya dia akalat, dia perempuan makan. Saribat dia perempuan minum. Akhodat dia perempuan mengambil lah ya. Sa'alat dia perempuan tanya. Nah, dan seterusnya. Kemudian huma mereka berdua perempuan ya. Contohnya ini tinggal ditambah tandanya ditambah dengan tak panjang, tak dengan alif panjang. Akala jadi akalata, sarobata, akhodata dan seterusnya. Ya. Nah, ini akalata mereka berdua perempuan sedang makan ya. Telah makan. Saribata mereka berdua perempuan minum. Akhodata mereka berdua perempuan mengambil. Sa'alata mereka berdua perempuan tanya dan seterusnya. Guna mereka perempuan. Kalau ini berdua, ini mereka perempuan berarti lebih dari 2, 3 ya. Nah, ini sama seperti hum ya. Kalau hum kan wawu alif. Nah, kalau yang guna ya ditambah dengan ya, ini kita harus hafal karena ini berbeda, tidak bisa dijadikan rumus seperti hum. Kalau hum kan sudah pasti dikasih wawu dan alif, tapi ini akan berbeda-beda. Contohnya kalau makan akala menjadi mereka perempuan makan, jadinya akalna, meminum, saribna, akhodna, sa'alna, katabna, qorokna, laibna. Nah, ini kan berbeda ya. Nah, jadi kalian harus hafal ini. Kalau ini kan bisa ada ciri-cirinya, tak alif, tak sukun, wawu alif ya, dikasih alif terakhirnya panjang. Kemudian
kata aslinya. Gitu ya anak-anak ya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang kedua, pola perubahan kata kerja untuk orang kedua atau mukhotobah artinya orang kedua ini adalah orang lawan bicara. Kalau kita bicara sama orang lain kan biasanya kita menggunakan kata ganti kamu, ya kan? Kalian, ya kan? Nah, ini adalah kata kerjanya. Perhatikan kata kerjanya, perubahannya bagaimana? Nah, kalau kalau kita bicara dengan seseorang kan kita nyebutin kamu ya. Contohnya kamu makan ya. Jadinya akal ta. Ya, kamu makan, yang ditanyain itu laki-laki, maka jadi tambah tak di belakangnya. Ya, tak semuanya. Nah, di ciri-cirinya ini sudah dikasih merah-merah belakangnya. Akal ta, minum, kamu laki-laki minum. Saripta, kamu laki-laki mengambil. Akhota, kamu laki-laki bertanya. Sa'alta, kamu laki-laki menulis. Katabta, kamu laki-laki membaca. Qorokta, dan seterusnya. Kalau antuma, kalian berdua ya, kemudian sama kalian berdua yang perempuan ini sama. Nah, enak kan? Antuma ini sama ya, tidak ada perubahan ya. Akal tuma berarti kalian berdua makan. Syarib tuma, kalian berdua laki-laki minum. Bisa digunakan juga untuk perempuan, syarib tuma ya. Akhot tuma sama ya. Nah, kemudian untuk antum, kalian laki-laki, berarti laki-lakinya banyak. Kalau laki-laki kalian makan ya, laki-laki ya kalian makan. Akal tum, sariptum, akhottum, sa'altum, tinggal tambah tum di belakangnya. Nah, mudah kan? Kemudian untuk yang perempuan sekarang, kalau kamu perempuan makan ya, kalau laki-laki tadi ta belakangnya, kalau perempuan ti di belakangnya kata kerja. Akalti, saripti, akhotti, sa'alti, katabti, korokti ya, laibti, dan seterusnya ya. Enak ya, mudah ini, tinggal tambah ti kalau kamu perempuan. Kemudian untuk antuma tadi sudah sama dengan yang kalian berdua laki-laki. Sedangkan antuna ini ada perbedaan ya, ditambah dengan tunna, tak nun tasjid ya. Contoh, kalian perempuan makan, akal tunna, sarip tunna, akhot tunna, sa'al tunna, katab tunna, korok tunna ya, dan seterusnya. Jadi perbedaannya seperti itu. Apabila nanti ada domir atau kata ganti ini kemudian titik-titik, kata kerjanya apa, sesuaikan ya. Antuna berarti akal tunna, sarip tunna, dan seterusnya. Udah ya. Nah, untuk yang berikutnya, yang ketiga adalah pola perubahan kata kerja untuk orang pertama atau mutakalim, mutakalimah artinya orang yang berbicara ya, orang yang melakukan pekerjaan atau orang yang menyatakan sesuatu. Nah, kata gantinya itu adalah ana dan nahnu, saya dan kita. Nah, kata kerjanya itu apa? Kata kerjanya gampang ya. Kata kerjanya tinggal ditambah tak yang di domah. Contohnya kalau makan tadi saya makan, bangnya ya, akal tu ya, saya minum, sarip tu, saya ambil, akhot tu, saya tanya, saal tu, saya membaca, korok tu, saya menulis, katab tu. Kalau kita akal na panjang, na sama alif ya, tinggal ditambah kata kerja di belakangnya na panjang, sarip na ya, kita makan, akal na, kita minum, sarip na, akhot na ya, dan seterusnya. Mudah ya anak-anak ya. Nah, untuk kosakata berikutnya yang keempat, kata ma yang ditulis sebelum fi'il mandi. Fi'il mandi itu kata kerja yang sudah terlewat ya, memiliki arti tidak ya. Ma di sini bukan artinya apa, tapi artinya tidak. Contoh, saya tidak pergi ke sekolah kemarin. Ma dahabtu ya, dari kata dahaba, karena ini saya maka ditambah dahabtu. Nah, tu-nya di sini adalah kata domir untuk orang yang berbicara atau mutakalim. Dahabtu, saya tidak, tidak berangkat, saya tidak berangkat, saya tidak pergi, sama aja, saya tidak berangkat ke sekolah amsi kemarin. Nah, itu ya anak-anak ya, mudah kok. Nah, itu. Kemudian untuk berikutnya latihan tamrin ya, silakan nanti anak-anak ya dikerjakan di buku paketnya, kasih garis bawah atau dilingkari boleh yang sesuai
Fatimah maridotun hiya. Nah, hiya ini nanti pasangan kata kerjanya untuk hiya apa? Apakah akalat, apakah syaribat, apakah sa'alat. Nah, kamu harus tahu, artikan dulu. Jangan sampai nanti salah ya. Salah mengartikan atau salah yang menyesuaikan kata kerja dengan domirnya ya. Hiya di sini pasangannya pakai tak sukun, semuanya pakai tak sukun. Nah, berarti kamu harus bisa mengartikan ini artinya apa ya. Fatimah maridun, apa Fatimah maridun? Cari di kosakata tadi ya. Kemudian yang sesuai apa? Semuanya tak pakai tak sukun. Maka yang sesuai, yang cocok untuk melengkapi kata ini adalah mana? Nah, gitu ya. Nahnu contohnya ya. Ini kata domir atau kata ganti untuk nahnu. Nahnu itu kan kita. Kita itu nahnu yang cocok untuk apa ya? Semuanya pakai nah semuanya. Waduh, kok bingung saya. Nah, caranya bagaimana? Kamu artikan dulu ya. Nahnu titik-titik ruza. Apa itu ruza? Yang cocok yang mana? Nah, sesuaikan dengan domir yang di depannya ya. Seperti itu sampai terakhir. Nanti dikirim foto ya, setelah di garis bawahi atau dilingkari, di foto lalu dikirimkan di Google Form yang nanti linknya saya kirim di Google Classroom. Baik, itu saja anak-anak yang bisa Pak Salim sampaikan. Semoga kalian diberi kemudahan dan ilmu yang bermanfaat serta barokah. Mari kita akhiri dengan membaca doa.